Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam kehidupan semoga kita dalam kondisi sehat. Kehidupan memang seringkali banyak persoalan di sekitar kita, hanya saja kita mesti cermati. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, bagaimana ketika kita interaksi sosial di masyarakat, pada titik tertentu kita sudah baik, kita sudah menyajikan sesuatu yang maksimal bagi masyarakat, tetapi ada imbal balik dari masyarakat yang mungkin kurang berkenan, atau ada teman yang kadang nyinyiri, kadang menyakiti. Apa sih yang harus kita lakukan? Itulah kehidupan, Mas. Kehidupan sering terjadi begitu. Jadi kehidupan itu pasti ada interaksi. Interaksi itu adalah pergaulan antara seseorang dengan seseorang. Di dalam interaksi kadang-kadang harapan kita, persepsi kita beda dengan persepsi orang lain. Contoh di sebuah perusahaan misalnya, kita punya keinginan untuk standarisasi di UMR. Suatu saat ada tuntutan buruh atau karyawan. Nah, sementara di manajemen mungkin agak bingung karena situasi perusahaan yang mungkin masih dalam kondisi pasca pandemi, sehingga standarnya belum UMR. Nah, terjadi konflik kepentingan. Kadang-kadang saat konflik kepentingan begini, komunikasi menjadi mampat. Niat baik, diskusi menjadi antipati, menjadi suudon. Nah, kata kuncinya memang untuk interaksi, satu, butuh kusnudon di dalam pikiran, yaitu selalu berpikir positif untuk penyelesaian masalah. Kadang orang itu selalu suudon dulu, berpikiran negatif, sehingga permasalahan itu akan muncul, akan mispersepsi, miskomunikasi, kemudian persoalan menjadi menjadi kacau balau gitu loh. Jadi saya katakan, untuk supaya tidak mispersepsi perlu kusnudon dulu. Kemudian yang kedua, kita mencoba membaca pikiran orang lain atau empati. Maksudnya begini, kalau kita mengemukakan dengan cara seperti ini, lawan kita marah nggak ya? Teman kita marah nggak ya? Bos kita marah nggak ya? Nah, karena setiap manajemen punya kepentingan, setiap karyawan punya kepentingan. Yang terpenting itu sebenarnya bagaimana mensinergikan kepentingan antara manajemen, pemilik sistem, bos, dengan karyawan. Seringkali ini benturan dikarenakan komunikasinya yang tidak sehat. Ya. Maka idealnya manajemen harus mendengar masukan. Tapi di sisi lain, karyawan juga harus tahu empati situasi perusahaan. Maka diambil jalan tengah. Jadi tanpa diminta, manajemen sudah berpikir tentang kesejahteraan, tentang standar UMR, upah minimum regional, atau UMK, upah minimum kota. Kemudian karyawan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif, yang baik, sehingga bisa dikatakan ya akan tidak ada masalah gitu loh. Memang tidak mudah ya menyamakan persepsi, sehingga tidak terjadi mispersepsi antara satu dengan yang lain. Kemudian tiga, setelah kita bicara empati, pasti kita akan bicara konsep lain ya. Apa itu? Yaitu sebuah perjuangan dan pengorbanan dalam rangka kebersamaan. Maksudnya gimana? Ya. Dalam kehidupan ini kadangkala di tengah carut marut orang akan mengemukakan berkaitan dengan ego. Misalnya orang ego yang keras, ego yang kuat. Jadi orang mengatakan dirinya harus benar, dirinya harus begini. Nah, ini yang jadi masalah kadang. Maka saya katakan sebaiknya orang itu tidak boleh ego, harus begini, saya punya keputusan harus begini, saya punya konsep harus begini, tanpa memandang hak asasi manusia, tanpa memandang kepentingan lain ya. Ego seseorang yang memaksakan diri di dalam interaksi ini akan menimbulkan masalah. Orang jadi alergi berhadapan dengan kita ketika kita memaksakan diri. Orang jadi malas dengan kita ketika orang memaksakan diri.
Maka saya katakan, jangan pernah memaksakan diri. Lakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga bisa dikatakan langkah-langkah itu menjadi langkah yang positif di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita, di dalam aktivitas kita, ya. Ego sebaiknya dihindari. Yang terakhir, ya, setelah kita melepaskan ego, jangan lupa mencari titik temu, ya. Dalam pembicaraan, dalam dialog, diskusi, kadang-kala orang ketika sudah ego sulit menemukan titik temu. Maka yang terbaik, carilah titik temu agar semua persoalan pembicaraan bisa diurai. Selagi semua pembicaraan persoalan bisa diurai dengan menggunakan titik temu, begitu ya. Itu kawanku, jadi sekedar catatan bagi kita. Ya, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.